أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Tini. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Sebelum kita mulai, Ibu akan memberikan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa Bu Tini selalu pantun. Jalan-jalan ke Yasiru, tidak lupa membeli sepatu. Kalau kamu sayang Yasiru, ucapkanlah Allah. Di sini gunung, di sana gunung, tengah-tengah bunga melati. Jangan pada bingung, yuk kita lihat Yasiru yang semakin top di dalam hati. Hari ini kita akan belajar tentang materinya adalah istighfar. Nah, apa arti istighfar? Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, faedahnya mempelajari tentang istighfar adalah yang pertama akan dihapus kejelekan dan mendapat derajat yang lebih tinggi. Yang kedua akan dilapangkan hati kita dan diangkat derajat kita. Yang ketiga dihapuskan dosa dan kesalahan setiap dosa yang kita tinggalkan. Misalnya kita mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, menghina orang lain, kemudian melakukan kesalahan-kesalahan kepada orang tua dan lain sebagainya. Maka ucapkanlah kalimat istighfar. Apa contoh kalimat istighfar? Astaghfirullahaladzim. Artinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beristighfar, kita akan menjadi lebih tenang secara hati, secara batin, dan sebagainya. Kapan waktu yang tepat untuk beristighfar? Yang pertama adalah ketika kita melakukan sholat atau setelah berzikir, setelah sholat. Yang kedua, saat kita kelupaan sesuatu atau barang, sesuatu hal, ucapkanlah istighfar berkali-kali. Yang ketiga yaitu saat mengetahui adanya kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain. Perbanyaklah istighfar. Kalau kita bisa mencegah perbuatan itu, tegurlah dengan tangan kita atau dengan kekuasaan kita. Kalau kita tidak bisa dengan kekuasaan, dengan ucapan dan lain sebagainya, maka doakanlah orang itu agar menghentikan dari perbuatan dosa yang telah ia lakukan. Nah, selanjutnya adalah saat dirinya sendiri melakukan kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Misalnya contohnya, kita berbicara dengan orang lain secara tidak sengaja menyakiti hati orang tersebut. Ucapkanlah istighfar. Sebaiknya langsung meminta maaf kepada orang tersebut. Nah, hal ini sangat penting kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sebagai manusia tidak terlepas dari segala dosa-dosa yang kita lakukan, baik sengaja maupun yang tidak sengaja. Nah, ketika kita melakukan dosa kepada manusia, maka langsung kita meminta maaf kepada orang tersebut, yaitu hablum minan nas. Kalau kita berdosa kepada Allah, langsung kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kepada manusia, misalnya secara tidak sengaja kita ngobrol kepada teman-teman, kayak saya misalnya rekan-rekan guru atau teman-teman yang lain. Secara tidak sengaja ucapan kita ini menyinggung perasaan teman kita. Nah, apa yang saya lakukan? Nah, langsung saya memohon maaf kepada teman saya itu. Karena ucapan lisan kita tadi bisa jadi menyakiti orang tersebut. Nah, kata Agim bilang gimana lagunya? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih,
semangat pun kian gigih, dan seterusnya ya. Jadi kata Allah, hamba yang paling mulia adalah hamba yang memohon ampun kepada Allah. Ketika dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, baik kecil maupun besar, langsunglah beristighfar. Kalau kita melakukan dosa kepada orang tua, beristighfar dan sekaligus meminta maaf kepada orang tua kita. Kemudian bagaimana sikap kita kepada orang tua tersebut? Yang pertama, kita perbaiki akhlak kita. Kalau kepada orang tua kita mohon ampun, cium tangan dan mendoakan. Nah, ada dalam cerita dicuci kakinya, Masya Allah. Ada ya, tapi tidak harus seperti itu. Yang penting adalah ketika orang tua kita masih hidup, pergaulilah mereka dengan baik. Kalau mereka perlu makan, kita belikan makan, bahkan tanpa disuruh. Ibu pernah merasakan ayah Butini sakit, ya. Ayah Butini sakit sampai 6 bulan di rumah sakit RSUD Pamulang. Akhirnya saya bersama adik-adik kompak merawat ayah saya sampai selesai. Akhirnya setelah 6 bulan sakitnya selesai, beliau meninggal. Tetapi kita sudah sebagai anak sudah berusaha untuk merawat dengan baik dan menjaga dengan baik. Alhamdulillah sekarang kami tidak menyesal karena sudah melakukan yang terbaik buat orang tua kita. Nah, kemudian bagaimana dengan ibu? Dengan ibu sama. Selagi dia masih hidup, doakan, pergauli dengan baik, lakukan hal-hal yang terbaik. Kalau orang tua kita sakit, belikan obat. Jangan ditunda. Ada 3 hal yang tidak boleh ditunda. Yang pertama, ketika teman kita atau saudara kita memberi salam. Yang kedua, membayar hutang. Yang ketiga, melakukan kebaikan. Ini termasuk kebaikan. Dan istighfar ini adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa sadar, kita sering sekali melakukan kesalahan-kesalahan yang kita tidak sengaja. Sering kita bercanda tapi bahasa kita keterlaluan. Ya. Nah, maka perbanyaklah istighfar di dalam kehidupan kita, insya Allah akan memudahkan hidup kita dan Allah akan mengangkat derajat kita. Nah, tujuan mempelajari istighfar adalah yang pertama, hati kita menjadi lebih tenang. Yang kedua, dengan membaca istighfar Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Yang ketiga, dengan istighfar biasanya orang akan lebih rendah hati, tidak menyombongkan diri. Nah, kesimpulan dari yang Ibu sampaikan adalah istighfar mampu yang pertama menghapus dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa kecil. Yang kedua, kesimpulannya adalah dengan beristighfar mampu menghapus dosa-dosa kita baik yang sekarang maupun yang akan datang. Kemudian yang ketiga, dengan beristighfar Allah akan mengangkat derajat kita kepada derajat yang lebih mulia. Dari Ibu Tini cukup. Ibu tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke tanah kusir, tidak lupa membeli sisir. Namun tangannya pambukir, senggol sedikit giginya ngatri. Terima kasih, mudah-mudahan pembelajaran istighfar ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.